Selamat pagi semua. Harap semua sudah mencicipi roti dari surga ya? Atau ada yang belum? Kalau sudah berarti kan aman. Ada pesona surga yang bekerja di dalam diri kita untuk rapat kali ini. Yang kedua, sudah hampir 1 bulan saya berada di sini, kan tidak bagus kalau saya tidak mengenal ring satunya paroki, yaitu disebut dengan Dewan Inti Harian. Namanya saja jelas ya, Dewan Inti Harian. Berarti seluruh kehidupan harian gereja intinya ada di Dewan ini. Artinya jangan sampai kita lupa kalau kita itu sel terpenting dari gereja di paroki ini. Berarti setiap hari kita harus absen di gereja. Bukan berarti harian kita ada di gereja. Setidak-tidaknya dalam satu hari lihat-lihat sedikit kita punya gereja. Tidak harus lihat gereja di sini, karena gereja itu ada di lingkungan, ada di KBG. Sehingga kita diharapkan untuk selalu memantau dan melihat kondisi umat kita di masing-masing lingkungan. Kemudian yang berikutnya, kita ini kan pelayan hidup rohani. Maka sejauh mungkin kita menjadi orang yang terdepan untuk memelihara hidup rohani. Ini kesukasak terus mereka di situ. Jadi mungkin juga baiknya kalau bisa kita menjadi contoh untuk hidup rohani, datang misa harian kalau bisa. Jangan sampai umat biasa lebih rajin dari kita. Karena roh yang menggerakkan kita bekerja itu kan kerohanian. Apapun bentuk pelayanan kita kalau digerakkan oleh roh, maka pasti enjoy gitu. Kemudian saya selalu bilang di mana-mana, kamu jadi pelayan di gereja bukan berarti 100% waktunya ada untuk di gereja. Karena kita masih punya mata pencaharian dan pekerjaan pokok. Di gereja itu pelayanan volunteer istilahnya. Kalau kita ada waktu kita melayani. Sehingga diharapkan kita jangan lupa tengok-tengok gereja apa yang perlu untuk kita lihat. Makanya tadi saya bilang perlu juga ada soal keliling untuk kita lihat bersama. Selama ini mungkin ada yang terjadi tapi kita tidak mau maknainya. Atau ada yang kita sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau ada kesukasak di umat untuk hidup menggereja kita tapi kita cuek-cuek saja. Nah, itulah gunanya kita mendengar untuk kita bicara bersama. Makanya di grup kemarin tuh saya edarkan, ya sebenarnya baru kemarin saya menemukan refleksi itu ketika berpikir tentang pertemuan hari ini. Ternyata gereja sinodal yang berjalan bersama itu harus dimulai dari kita kumpul. Nah, ini konsolidasi istilahnya. Di sinode kan ada bahasa kita perlu solid ke dalam, baru solider keluar. Jadi nomor 1 kita solid, DPP harus solid dulu. Konsolidasi, 2 kita komunikasi. Seperti ini kan kita perlu saling berkomunikasi. Kalau tidak ada komunikasi maka segala apapun bentuk kenyataan dan persoalan hidup tidak akan pernah diselesaikan. Yang ketiga baru kerjasama. Kita perlu bekerja bersama-sama. Apa yang Romo bisa buat, Romo buat. Apa yang kamu bisa buat, bisa buat. Dan kalau lihat di buku pedoman ini jelas kita itu sebagai rekan kerja Allah yang punya fungsi konsultatif, bukan pengambil keputusan. Jadi apapun yang kita mau buat, konsultasi dengan Romo. Dalam hal ini pastor paroki. Kemudian di kita di sini, saya dengar cerita dari frater, kalau kita punya litbang, sebenarnya bagus sekali litbang itu. Kuskupannya belum tidak punya litbang ya, Mataram sudah punya litbang. Tapi mereka bingung, litbang ini mau kerjanya apa? Lalu waktu itu saya bilang nanti kalau baru kita kumpul frater. Sebenarnya aktor intelektual di balik seluruh karya pastoral kita itu ada litbang itu. Kita ini eksekutor, pelaksana saja. Tapi yang memikirkan semuanya itu. Makanya kenapa di litbang itu bukan orang sembarangan yang ada di situ. Rata-rata dosen dan berkualitas. Konkretnya bagaimana? Nanti litbang tugasnya begini. Sudah ada bahan FGD dulu. Di situ ditemukan masalah dan tantangan hidup menggereja. Silakan teliti. Misalnya, kenapa orang lebih kompak kalau arisan suku daripada KBG dan lingkungan? Kenapa orang lebih loyal kalau ada kumpul-kumpul yang bersifat begitu daripada kumpul-kumpul di KBG dan lingkungan? Itu diteliti. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Itulah tugasnya litbang. Maka sekarang sudah mulai bekerja. Cari semua masalah itu kemarin, silakan diteliti, lalu berpikir alternatif. Artinya dengan sudah ada masalah itu, kira-kira langkah ke depan yang bisa dibuat untuk memecahkan masalah itu apa?
hasil dari pergulatan itu kasih ke kami. Misalnya gini, untuk menekan bahaya egoisme dan primordialisme, di mana orang lebih mementingkan kepentingan arisan suku daripada kegiatan KBG dan hidup menggereja, maka solusi ke depannya mungkin begini. Kalau ada kegiatan gereja, jangan lupa makan-makan. Karena di arisan, karena ada makan, banyak orang datang. Itu misalnya dong. Karena kita harus dipancing dengan gaya itu. Atau yang lain-lain kemungkinan yang bisa terjadi. Sehingga Litbang itu betul menjadi dapur untuk mengolah segala persoalan yang ada. Lalu apa yang kita buat, kemudian nanti kita terjemahkan dalam program pastoral. Itu yang jauh lebih konkret. Kalau program yang datang dari Puspas kan umum itu. Untuk seluruh keuskupan yang belum tentu kontekstual kan. Tapi kita punya masalah sendiri, hasil FGD yang datang dari umat yang perlu kita pecahkan. Untuk apa kita capek-capek bikin FGD dan prasinode kalau kemudian bahan itu kita tidak kelola. Macam sekarang. Masih ingat apa tema pastoral tahun 2024? Ingat? Jangan dulu buatnya. Temanya ingat nggak? Hah? Ya, apa? Persisnya bagaimana? Jadi mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Artinya kita harus lihat kembali siapa-siapa itu masuk kategori pemimpin. Masih ingat? Siapa aja pemimpin dalam gereja? Prodiakon masuk pemimpin, katekis pemimpin, ketua pengurus KBG dan lingkungan pemimpin. Kita semua pemimpin. Itulah definisi pemimpin dalam gereja. Maka kalau bicara pemimpin partisipatif, semua onderdel itu harus ada. Makanya tadi saya bilang kita pemimpin ring 1. Jangan sampai kita tidak berpartisipasi kalau rapat. Nah, itu nanti umat lihat apa. Makanya kita dulu inti ke dalam. Habis ini para ketua bidang silakan mengumpulkan seksi-seksinya. Nanti suatu saat kita kumpul semua, mulai dari seksi, ketua bidang, dewan inti, bidang, sama lingkungan. Sejauh mana kita sudah berpartisipasi menunjukkan kepemimpinan kita. Perubahan apa yang mau dibawa. Dan saya yakin ini sudah bulan Agustus. Tema besar sudah ada. Tapi siapa yang mengeksekusi? Maka saya kemarin suruh Pak Mikel coba fotokopi lagi ini. Tahu nggak kita tugas dan tanggung jawab kita? Lihat lagi di sini. Bidang pembinaan iman, apa saja tugasnya ada di sini. Siapa saja seksinya ada di sini. Pastor paroki tugasnya apa ada di sini. Saya juga belajar. Pastor rekan tugasnya apa. Supaya kita juga punya pemahaman apa, sehingga kalau ada keperluan pelayanan, bagaimana bedanya pastor paroki sama pastor pembantu, pastor rekan. Supaya tidak ini. Karena kadang kita umat, kalau pastor banyak, soal rasa suka tidak suka. Kalau saya suka dengan pastor ini, kita lupa kalau dia bukan pastor paroki. Pergi berurusan pastoral ke sana, tidak bisa. Yang punya hak dan wewenang, itu pastor paroki. Tunggu pastor paroki kasih dia tugas, baru jalankan. Jadi bukan soal selera, suka dan tidak suka. Ada pedomannya. Kemudian juga, kemarin saya sempat bincang-bincang dengan beberapa orang. Mereka bilang begini, mereka mau urus keluarga gitu, banyak orang yang sudah dinikahkan. Lalu saya tanya, kamu seksi apa di DPP? Tidak ada. Tapi kami giat mengumpulkan keluarga-keluarga. Oh iya, sebenarnya itu seksi keluarga punya. Itu istilahnya the right man on the right place. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan talenta dan kepercayaan diberikan kepada kita. Dan kita semua itu rekan kerja Allah. Itu bahasa kuncinya sinode. Kita semua rekan kerja Allah. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Semua penting. Makanya sekarang Romo itu hanya mengundang kita supaya saya harus mengenal siapa saja di Dewan Inti. Para Dewan juga mengenal seperti apa Romo parokinya, supaya baru kita berjalan bersama. Intinya sekarang ambil buku ini, pegang, baca, dan coba lihat dengan pekerjaan-pekerjaan kita selama ini. Apakah kita sudah the right man on the right place atau tidak. Kemudian harus selalu ada sinergisitas dan konektivitas antara para ketua bidang dan seksi-seksinya. Seperti kalau seksi keluarga, dia harus berkoordinasi dengan BAK, apa saja yang dia buat. Termasuk semua kegiatannya harus di-ACC dan ditandatangani oleh BAK. Romo itu cuma mengetahui. Demikian juga seksi-seksi lain. Jadi tidak hanya nyelonong. Saya kasih contoh begini ya. Kemarin kelompok kategori teman-teman PDKK datang minta buat kegiatan untuk mereka datangkan Romo Eko.
ceritanya mereka punya program untuk seminar hidup baru dalam roh, kan itu yang sudah terprogram di program BPP. Lalu saya tanya, kamu mau buat kegiatan apa? Seminar tentang keluarga dengan menghadirkan Romo Eko. Terus kamu punya bagian apa sebenarnya? Lebih baik kamu fokus ke bagian kamu punya, seminar hidup baru dalam roh. Karena kalau sudah bicara keluarga, itu ranahnya seksi keluarga. Dan kita selalu kedatangan komisi keluarga dari keuskupan, karena tugasnya mereka. Tidak, soalnya Romo Eko bilang ganti tema. Saya bilang, mana yang kamu pentingkan? Romo Ekonya itu umatnya. Jangan karena supaya mendatangkan Romo Eko, kamu ganti semua itu. Sementara umat butuh nggak? Kamu punya budget berapa? Rencananya 140 berapa itu ya? Wih, kamu bisa kumpul uang sebanyak itu. Kalau saya gini, tidak proporsional. Kita buat kegiatan dengan dana besar, terus kemudian setelah itu apa untungnya untuk paroki kita? Untuk umat kita. Jadi istilahnya saya tidak suka viral tapi tidak ada gunanya. Karena begini, pengalaman saya, Romo Eko pernah didatangkan oleh ME di Nusa Dua, di Monang Maning atau di mana lagi. Hingar-bingar waktu acara. Setelah itu tidak ada gunanya apa-apa untuk umat yang ditinggal. Kita kembali seperti biasa. Saya bilang kalau kamu dengan dana sebesar ini buat pendampingan berkala untuk keluarga, jauh lebih berguna. Coba bayangkan, dana 140 juta kita pakai untuk pendampingan berkala. Kan ada gunanya daripada satu kegiatan dan uang hanya tumpuk bayar satu orang, rugi. Tapi kemudian saya bilang ini, sudah, tapi kamu punya maksud baik-baik. Tapi mana ketua BPI untuk mendampingi kamu? Tidak ada. Nah, ini masalah. Karena kamu salah satu kelompok kategori di bawah BPI, bahkan di bawah seksi liturgi sebenarnya. Jadi BPI di bawahnya seksi liturgi ada kelompok-kelompok kategori Legio Maria, dan mereka kalau buat kegiatan harus bawa dengan ketua BPI, baru ketemu dengan saya, supaya apa yang mereka rencanakan sudah dikoordinasi dengan bidangnya. Ini kamu tidak bawa ketua BPI, dari segi ini sudah tidak bisa. Ini hanya contoh saja, salah satu. Pasti juga ada kelompok-kelompok lain yang nyelonong-nyelonong saja. Istilahnya, tidak bisa orang langsung ke saya, apapun itu harus melalui seksi-seksi dan dikoordinasi oleh para ketua bidang. Atau ketika pernikahan pun harus melalui seksi keluarga. Dia yang mendata orang menikah karena dia buat KPP dalam kerjasama dengan pengurus KBG dan lingkungan. Jadi ada orang menikah, lapor seksi keluarga meminta surat pengantar dari KBG dan lingkungan untuk dia mendaftar. Selalu di bawah koordinasi dengan bank. Setelah itu ke sekretariat, bahwa itu urus administrasi. Saya nanti baru terima dari sekretariat orang yang menikah itu dengan segala administrasi yang sudah oke. Baru saya penyelidikan kanoni. Tidak ada bilang kamu menikah langsung pergi daftar di Roma. Tidak ada gitu. Harus melalui struktur dan sistem yang ada. Itu namanya gereja sinodal. Supaya semua onderdil itu bekerja. Tidak hanya ada di satu tangan. Jadi itu mungkin beberapa hal, contoh praktis yang perlu kita lihat bersama. Intinya untuk kita sekarang, waktu lagi beberapa bulan kan kita selesai kita punya masa jabatan. Coba kita pakai waktu yang tersisa ini untuk menunjukkan kita itu pemimpin partisipatif dan transformatif. Yang berikutnya, kita semua di Dewan Inti wajib punya kepedulian untuk apapun fenomena yang ada di gereja. Contoh, karena kita kan pemimpin. Ketika tatib susah mengatur umat, tidak mau duduk depan, Dewan turun tangan. Kita punya hak. Kamu harus ke depan. Tatib itu membantu memperlancar tugas kita. Itu. Jadi kita Dewan pergi ke depan. Jangan kita lagi yang mulai kasih contoh duduk di belakang dan tidak mau diatur tatib. Nah, terus pemimpin seperti apa begitu? Gitu. Jadi kita sudah jadi teladan dan kita punya hak dan wewenang untuk ikut mengatur umat supaya taat di gereja. Itu. Dulu waktu di negara saya bilang mereka, jangan tunggu Romo terus, lihat orang duduk belakang tunggu Romo marah-marah supaya duduk depan. Bukan, supaya fokus pada perayaan Romonya. Kamu DPP lihat ada yang tidak beres di belakang, diatur. Itu. Dan kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Jangan kita nonton, kita tahu bahwa orang tidak mau duduk depan, kita pangku tangan saja. Tugas kita apa? Jadi tatib itu membantu. Tidak ada di struktur DPP juga tatib. Tidak ada kan?
Iya, karena mereka membantu memperlancar tugas kita di DPP. Makanya jangan terlalu berpasrah pada mereka, kita harus turun tangan. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kali pertama ini. Jangan lupa kembali ke pedoman, karena Gereja Katolik punya pedoman. Jadi garis besar tugas Dewan Pastoral, komisi, seksi, penggerak, Dewan Keuangan. Ini dari keuskupan, DPK, Dewan Pastoral Keuskupan, habis itu Dewan Pastoral Dekana, sampai ke Dewan Pastoral Paroki, sampai ke lingkungan, ada semua di sini. Tugas dan tanggung jawab ketua lingkungan itu apa? Nah, yang tidak ada di sini nanti itu bidangnya rumah tangga pastoran, itu belum ada di sini. Kalau 3 bidang yang lain ada. Karena juga tidak di semua paroki ada bidang rumah tangganya. Tapi walaupun tidak ada di sini bukan lalu berarti itu tidak masuk dalam struktur. Makanya buku ini sebenarnya akan direvisi nanti. Karena ini hasil dari Sinode 1 tahun 2001 zaman Monsinyur Benyamin Bria. Sekarang sudah tahun berapa? 2024. Sudah 24 tahun ya. Sudah tidak update lagi sebenarnya. Makanya kemarin hasil-hasil Sinode itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat lagi buku pedoman Dewan Pastoral ini. Jadi itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan, termasuk katanya prodiakon sudah mau habis masa berlakunya ya. Kalau dalam Gereja Katolik, SK itu pemandu saja. Selagi belum ada SK baru, jalankan terus tugas itu sampai dengan ada SK baru ya. Itu pesan Bapak Uskup selalu itu. Para pastor, kalaupun kamu lihat SK masanya sudah selesai, kalau belum ada SK baru, jalan terus. Pelayanan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang penting selalu ada hati. Jadi prodiakon jalan terus sampai dengan kita suksesi untuk pengurus dewan yang baru pada bulan Oktober ya. Oktober. Nanti sekaligus waktu itu baru kita perbaharui semua perangkat-perangkat yang ada, mulai dari Dewan Pastoral, Dewan Keuangan, Litbang, sesuai dengan yang sudah ada, termasuk prodiakon. Supaya lantiknya satu kali saja. Ketua lingkungan juga boleh. Jadi satu paket saja. Supaya tidak beda-beda. Dan kembali termasuk kita rapat kali ini, Litbang punya tugas untuk mengamati dan menilai kira-kira dari rapat kali ini apa saja persoalan yang mencuat, bagaimana berpikir untuk menyelesaikannya. Jadi, makanya di situ memang bukan orang sembarang. Syukur bahwa di Mataram ada Litbang. Seperti yang saya bilang, keuskupannya belum ada. Itu yang membuat kita agak kesusahan sebenarnya. Mestinya ada Litbang sebagai dapur. Sama seperti di pemerintahan kan dia mengkaji semua isu-isu yang ada tuh sebelum pemimpin mengambil eksekusi keputusan, lihat dulu hasil dari Litbang. Jadi ini sangat bagus, Bapak dan Ibu di Litbang bisa mengamati semua kondisi hidup menggereja. Di dalam hidup gereja itu ada 2, hidup beriman dan hidup menggereja. Itu perhatikannya. Hidup beriman itu tentang hidup rohani, kegiatan rohani. Hidup menggereja itu tentang aktivitas gereja di luar yang bersifat rohani, misalnya rukun kematian, apalagi dana rumah tangga, apa semua itu untuk hidup menggereja karena kita satu. Nanti juga pada kali berikut kita sama-sama lagi melihat bersama DPP dan pengurus lingkungan untuk tahu kalau hidup bernegara itu ada hak dan kewajiban. Hidup bergereja juga ada hak dan kewajiban. Hak kita apa? Terima pelayanan sakramen. Kewajiban kita apa? Ya, iuran. Itu. Kolekte itu bukan untuk hidup rumah tangga. Kenapa? Kalau aturan secara liturgis, kolekte itu seperti rasa syukur dan terima kasih kita setelah kita makan di warungnya Tuhan. Makanya kalau kita kasih kolekte itu sebenarnya untuk, kalau bahasa ininya, membayar hosti dan anggur. Itu fungsinya kolekte. Sedangkan hidup menggereja lain, ya makanya ada dana rumah tangga, ada lain-lain. Kemarin tuh saya hanya kebetulan dapat yang bulan Juli jadi kasih sama Ibu Hana ternyata sudah ada data lain karena ada lingkungan yang sudah membayar untuk 1 tahun kan. Ya, tidak apa-apa, kan hanya untuk mengingatkan saja, jangan sampai lupa atau jangan sampai ada lingkungan yang sama sekali tidak membayar. Jadi kita punya hak dapat pelayanan sakramen, tapi kewajiban kita juga menghidupkan gereja dalam berbagai aspek. Dan masih ada banyak contoh lain lagi tentang hak dan kewajiban seorang beriman dalam hidup gereja, itu ada kanonnya. Dan kita yang di dewan
mau tidak mau harus belajar mengenal dan mengetahui itu juga, supaya kita tahu GBHN-nya gereja, GBH, garis-garis besar haluan gereja. Kalau ini GBHN kan garis-garis besar haluan negara, kita juga ada GBHG, garis-garis besar haluan gereja Katolik. Dan gereja Katolik adalah gereja yang jelas sekali aturan mainnya. Kita perlu belajar pelan-pelan itu ya. Jadi kita di DPP ini harus juga sesekali buka buku katekismus, kitab hukum kanonik. Kalaupun tidak mampu, ya itulah gunanya kita pertemuan itu. Mungkin kami Romo ini bisa membagi sedikit. Misalnya nanti posisi kamu di dalam dewan gereja itu ada di kitab hukum kanonik tuh, bukan abal-abal, ada di kitab hukum kanonik. Kalau dalam gereja Katolik, tata perundang-undangannya itu nomor 1 kitab suci. Seluruh aturan dan hidup gereja kita bermula dari kitab suci. Harus ada dasar biblisnya. Misalnya kita jadi DPP itu apa dasar biblisnya kira-kira? Penulis apa kira-kira dasar biblis kita dilibatkan dalam DPP? Apa? Ada di bahasa sinode kemarin tuh. Jadi ada dari golongan Apolos, ada dari Paulus. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah memberikan pertumbuhan. Dan kita semua adalah rekan kerja Allah. Masing-masing diberikan talenta. Itulah gereja sinodal berpartisipasi. Tiap orang punya talenta. Pakai talenta itu untuk melayani. Makanya di dalam gereja kita semua dilibatkan karena kita semua punya talenta yang dipakai untuk melayani, dan kita pakai talenta itu untuk berpartisipasi. Itu dasar kitab suci ya. Dasar kitab suci yang lainnya apa? Yesus tidak mau kerja sendiri. Yesus rekrut para rasul lalu para murid. Saya pernah tes tanya ibu-ibu tatib, kamu tahu dasar kitab sucinya kenapa ibu-ibu bisa tatib di gereja? Apa Romo? Oh sudah, makanya ikut rekoleksi. Jadi semua harus mulai dari kita melakukan sesuatu karena ada dasarnya di kitab suci. Jadi undang-undang gereja nomor 1 kitab suci. Yang kedua katekismus yang sering diajar oleh Pak Mikel, mereka ajaran-ajaran iman. Nanti kalau kamu buka buku katekismus, pertama yang diajarkan di situ doa aku percaya. Apa inti dari doa aku percaya? Apa itu aku percaya itu apa? Ajar di situ. Tapi kan tidak mungkin kamu baca semua itu. Itulah kenapa gereja Katolik pastornya sekolahnya lama-lama untuk yang gitu-gitu. Kemudian setelah itu kitab hukum kanonik. Itu undang-undang kita. Apapun yang kita buat harus ada dasar di kitab hukum kanonik. Orang menikah ada dasarnya di kitab hukum kanonik. Menikahnya dengan model seperti itu ada dasarnya. DPP juga ada kitab hukum kanoniknya. Kemudian setelah itu buku-buku ajaran teologi. Nah, di dalam ajaran gereja, sebuah buku dianggap sah mengandung ajaran iman yang benar kalau di halaman depannya itu ada imprimatur dan nihil obstat. Imprimatur itu biasanya oleh pejabat gereja setempat seperti uskup atau vikjen, sedangkan nihil obstat itu sudah diteliti oleh orang khusus yang dipercayakan dalam gereja untuk melihat apakah kandungannya itu layak untuk menjadi ajaran iman. Contoh, buku Da Vinci Code yang tentang Maria Magdalena dan Yesus kan itu novel. Tapi kadang-kadang orang berpikir itu menjadi cerita yang benar dan bisa diajarkan. Padahal itu cuma novel. Ada satu buku yang lebih benar yang mengajarkan iman dari cerita tentang kedekatan Maria Magdalena dan Yesus. Itu ditulis oleh seorang pastor dari Cina. Judulnya Saat-saat Intim Bersama Sang Guru. Di situ baru jelas mulai dari rasa kita suci kenapa Maria Magdalena sangat jatuh cinta pada Yesus. Kalau di Da Vinci Code kan cerita romantis dari aspek kemanusiaan. Tapi orang bisa percaya itu yang lebih benar ceritanya, padahal enggak. Makanya itu tidak bisa dijadikan ajaran iman. Nah, efeknya begini. Kita hidup di zaman era milenial, di mana di medsos itu berselebaran semua ajaran-ajaran, bukan? Dari segi gereja Katolik itu belum tentu sah dan layak untuk diterima sebagai ajaran. Efeknya kenapa? Ada umat yang merasa bahwa karena dia dilihat di internet, dia terima komunitas tidak boleh di orang selain pastor, dia tidak mau terima di prodiakon sama suster, sama frater. Ditanya, kenapa begitu? Karena ada penjelasan seperti di internet. Ini bahaya. Dan kita sebagai pejabat-pejabat gereja harus lebih dahulu tahu hal-hal seperti itu. Ini mungkin sebagian kecil dari
bagaimana kita menempatkan dan membawa diri sebagai pemimpin-pemimpin pastoral dengan kembali ke laptop. Paling penting baca buku ini, lihat tugas dan tanggung jawab kita, cukup kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan bakat dan talenta kita masing-masing. Mungkin itu saja yang Romo mau sampaikan sekarang ini, karena kita pasti belum makan juga ya. Jajan ini tidak cukup untuk kita punya perut. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi jauh lebih baik kita menginternalisir dulu, mulai kumpulkan sisi-sisi kita. Mungkin bersama mereka menimbulkan banyak pertanyaan, itu yang kita bahas kalau kita lingkupnya sudah lebih banyak, biar semua perangkat itu sama-sama paham. Tapi kalau sekarang ada pertanyaan juga boleh, atau soal-soal keliling yang lain yang muncul yang perlu kita pikirkan lebih cepat sehubungan dengan hidup berparoki dan menggereja kita. Silakan. Oke, bagian ini dulu ya. Baik, ya bukan Antoni. Kamu langsung. Ya, gini. Dari segi struktur dan sistem kerja, nanti litbang akan berhubungan sama siapa? Ya, nanti apa yang menjadi hasil kamu punya pergulatan boleh langsung ke Romo dulu, baru akan Romo lihat kalau dipandang perlu akan dipresentasikan di hadapan DPP dulu. Kalau terkait dengan umat, nanti akan kita presentasikan di depan umat. Baik kalau tidak dalam kondisi kita rapat seperti Munas begitu, musyawarah umat yang lebih umum, akan turun ke lingkungan. Terus apa yang mau dilihat ya? Pertama, karena sinode kemarin itu mengandung evaluasi, ada banyak bahan yang dievaluasi di sana. Kalau kebanyakan, mungkin untuk tahun ini waktunya juga sudah mepet, fokus saja dulu pada aspek kepemimpinan. Karena begini, kenapa kemudian tema kepemimpinan ini muncul sebagai tema pastoral tahun pertama dari Sinode 5? Karena ini yang dipandang mendesak. Istilah orang pendidikannya, kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Kalau kita fungsionaris pastoral atau pemimpin gereja tidak jelas, umat pasti tidak jelas. Kalau kita jelas, mereka akan pasti jelas. Maka format dulu pemimpinnya. Nah, ini tema pernah muncul tahun 2018 hasil Sinode 4 tentang kepemimpinan pastoral. No? Tapi seperti tidak ada hasil, kita begitu-begitu saja fungsionaris pastoralnya. Maka kita coba lihat lebih detail lagi. Dari hasil kami survei kemarin di tim Berumus, kalau di tahun 2018 itu masalah kepemimpinan itu banyak. Ada inovasi, kreatif, apa segala macam. Pokoknya banyak sekali itemnya. Maka di tahun 2024 kita coba lebih lihat pada aspek partisipasi dan perubahan dari kehadiran seorang pemimpin. Makanya temanya kepemimpinan pastoral yang partisipatif dan transformatif. Supaya mulai dari pemimpin berpartisipasi dalam apapun bentuk kegiatan gereja, dan kegiatan itu harus punya nilai perubahan, bukan hanya kalau bahasanya Romorius dulu gerak-gerik saja, acting doang, tapi harus ada gerakan atau perubahan yang muncul dari kehadiran kita. Mungkin contohnya begini, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita yang pemimpin di dewan saja rajin ikut misa harian, mungkin dengan umat lihat, mereka dewan datang sekarang rajin ikut misa harian. Kita juga besok-besok kita ajak mereka, pasti mereka otomatis langsung mau karena mereka lihat kita sudah datang. Kalau kita tidak datang, baru suruh mereka datang, tidak mungkin. Kamu aja tidak pergi, apalagi kami, kan gitu. Atau kalau ada kor di lingkungan, kita fungsionaris pastoral, baru kita lagi tidak hadir di sana, bagaimana kita ajak umat untuk hadir? Jadi kehadiran itu bukan soal kita bisa menyanyi atau tidak bisa menyanyi. Datang ada bersama dan menemani mereka saja, itu sudah punya nilai plus. Karena mereka berpikir, mereka mendukung ternyata kita punya kegiatan ini. Jadi pastoral kehadiran istilahnya. Nah, ini ada masalah selama ini. Kenapa sampai orang susah hadir dan terlibat? Nah, itulah nanti oleh Litbang coba dicari. Apakah masalah pada karakter atau masalah pada kondisi yang ada di sekitar. Karena ada banyak faktor tuh. Bisa mungkin karakter pribadinya orang yang tidak mau bergabung, atau mungkin juga masalah sosial yang membuat dia merasa underdog gitu. Walaupun karakternya bagus tapi dia mungkin sungkan. Itu hal-hal yang perlu diteliti. Ini penting supaya kan kita lagi suksesi juga. Supaya ke depannya lingkungan bisa merekomendasikan orang yang sesuai dengan hasil litbang. Masalah kepemimpinan kita itu gini. Maka ke depan yang perlu kita pilih itu yang gini. Supaya tidak hanya sekedar ada nama lalu tidak bekerja. Kan itu jadi masalah kan.
Biasanya kita waktu lantik full, apalagi foto sama Bapak Uskup, pengamat. Setelah itu giliran kerja pertemuan kayak gini belum tentu datang, apalagi kerjanya. Nah, terus untuk apa kita dilantik? Nah, ini masalah kepemimpinan. Jadi litbang itu bisa melihat dan meneliti lebih jauh fenomen-fenomen itu, lalu berpikir tentang apa tindakan antisipatif atau strategi yang bisa dibuat untuk kita tidak jatuh lagi dalam persoalan yang sama. Kira-kira gitu ya. Itu baru salah satu contoh. Mungkin untuk tahun ini fokus dulu pada masalah kepemimpinan yang susah berpartisipasi dan memberikan transformasi. Karena sesuai dengan tema pastoral. Nanti tahun depan ada lagi, mungkin katekesi kontekstual kali ya. Nah, bisa juga sudah mulai berpikir tentang itu. Jadi itu tadi saya bilang, litbang itu bukan orang sembarang, kumpulan orang berkualitas, karena disitulah dapur dari setiap kebijaksanaan pastoral kita. Selanjutnya nanti cari buku pedomannya Romorius itu. Kalau masih ada, lihat lagi di situ. Kalau tidak ada, ya kita realistis dengan keadaan sebenarnya. Apa yang kita rasa kita butuhkan, itu yang perlu dikerjakan. Kira-kira gitu ya, Bu. Silakan. Oke, yang terakhir jadi yang terdahulu. Pertama ini baru salah satu contoh. Nanti kan kita ada evaluasi. Pasti seksi lain juga punya masalahnya. Nanti silakan dicatat sama litbang. Ini salah satu contoh. Ini kan bagus kan PSE punya, karena kita berhubungan dengan bantuan-bantuan itu kan harus punya data yang jelas. Kalau dikerjakan sekali pasti banyak ya. Nanti catat saja. Makanya setiap rapat pasti selalu hadir biar dicatat. Belum lagi seksi lain. Seksi lain orang malas pergi doa bersama apa segala macam kan. Kemudian tentang live streaming. Saya sih juga merasa macam bagaimana Bu tuh waktu saya pergi misa di Donggo ya. Ini kan paroki paling terpencil ini di NTB. Tapi mereka itu sudah canggih sekali. Kamera PTZ semua mereka ini. Habis itu live streaming setiap hari. Kita sih tidak perlu begitu. Karena memang mereka untuk kumpul dana. Tapi kita ini media pewartaan. Mungkin masih ingat surat Gembala Bapak Uskup berapa tahun lalu ini ya. Tentang memanfaatkan media sosial untuk pewartaan. Dan sampai ada kata-kata, kutipan kata-kata dari Paus. Yesus bilang ini berdosa kalau kita tidak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pewartaan. Makanya saya berpikir berdosa sekali kamu Mataram, paroki kota kayak gini, punya alat bagus, punya media bagus, punya manusia SDM bagus, tapi tidak buat apa-apa. Waktu saya datang kemarin, saya tanya fratir ada live streaming kah? Mereka belum siap. Bagaimana ini? Waktu sudah terima, saya bilang, ya cobalah kamu usahakan supaya ada live streaming, karena ini event penting juga. Karena live streaming itu bukan hanya soal ini, dokumentasi juga. Nah kemudian saya lalu berpikir begini. Kita kan dana cukup, mampu, SDM bagus untuk jaga image-nya kita paroki di pusat kota ya. Hari Minggu kita live streaming. Fungsinya banyak untuk pewartaan, untuk memperkenalkan kepada dunia kalau ada gereja yang bagus dan umatnya banyak di Lombok. Kalau di kalangan kita tidak apa-apa. Orang tahu Mataram itu apa, Imakulata Mataram itu apa. Tapi di dunia luar yang tidak tahu dan hanya tahu Lombok itu daerah mayoritas Muslim, mereka tidak punya bayangan seperti yang kita tahu. Jadi kalau di live streaming, mereka sudah punya gambaran, ternyata ada gereja bagus, ada gereja besar, ada umat banyak di Pulau Lombok. Dari yang mereka lihat di live streaming. Karena pengalaman saya di negara juga, live streaming itu ada efek yang sangat berguna untuk membantu orang yang jauh dari gereja, jauh dari paroki, yang ada di pedalaman tapi ada sinyal. Saya seringkali berapa kali dapat chat dari orang di pedalaman di Kalimantan, di Papua, bahkan di Singapura atau di mana-mana. Mereka ikut misa live streaming dan mereka merasa tersapa dan terselamatkan dengan ikut misa itu. Jadi prinsipnya kita menyelamatkan satu orang karena dia tidak bisa ikut misa di gereja, entah karena sakit atau karena halangan, itu sudah keselamatan besar. Yesus bilang apa? Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa daripada 99 orang yang menganggap diri benar. Itu maksudnya pewartaan. Jadi mungkin 1-2 orang yang ikut, nggak apa-apa. Yang penting dia selamatkan dengan itu. Kan tidak ada ruginya untuk kita. Lalu yang berikutnya, di situ kita akan selalu taruh rekening paroki. Pasti sejak ada orang yang kolektif. Kalau dia sudah tersapa, pasti dia ada kolektif di situ. Tetap ada juga income untuk perawatan kita. Walaupun tujuan kita bukan untuk uang, tapi ya namanya Tuhan bilang, dahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Sehingga saya pengalaman di paroki kecil tidak pernah kekurangan juga. Karena itu prinsip kita, dahulukan kita pelayanan untuk Tuhan dan gereja. Soal yang lain-lain kan mata Tuhan tidak tertutup. Kita butuh apa aja pasti Tuhan kasih. Jadi prioritaskan pelayanan rohani.
Dan itulah nilai yang perlu kita lakukan di zaman era milenial ini. Maka sehubungan dengan live streaming, memang kemarin saya sudah minta juga sama Pak Mikel, sekarang langsung dibak juga untuk aktifkan lagi mereka dan buat lagi itu. Dan kita perlu menggantikan personil supaya tidak kelihatan ribet dan sibuk. Kamera besar itu kita ganti dengan kamera yang dia kerja sendiri, kita hanya kontrol satu saja di laptop. Nah itu sudah dipakai di Donggo, di Babakan, bahkan di Gumri. Gumri kemarin pakai. Lagi-lagi ini Mataram, kita kumpulan orang-orang yang ngeri-ngeri semua. Masa kita tidak bisa buat untuk aktifkan itu. Jadi ketika kita tidak bisa mampu pergi berbicara kepada orang tentang sabda Allah, media itu sangat membantu. Dan pengalaman saya ternyata di medsos atau di YouTube bukan hanya orang Katolik yang ikut. Saya beberapa kali justru dapat sambutan baik dari teman-teman yang non-Katolik, Hindu, yang lain-lain. Mereka ikut ternyata dan mereka lalu melihat kekusukan kita punya perayaan, lalu mereka mulai makin-makin mengenal Katolik. Ya seperti cerita saya waktu khotbah tadi kan, orang yang menganggap misa sebagai penyembahan berhala, ketika dia ikut, dia takluk juga, padahal dia seorang dokter, pendeta, pengkhotbah kelas kakak. Tak karena dia ikut, makanya dia berubah. Mungkin kemarin saya bilang Pak Mikel, ada 2 katekumen yang diajarkan. Saya bilang, kalau kamu ada waktu, ikut misa saja. Pelajaran itu penting, tapi ikut misa lebih penting. Karena roh akan bekerja dari dalam ketika kita ikut misa. Kalau roh sudah bekerja di dalam, apapun yang masuk kan gampang nyantolnya. Jadi itu maksudnya. Itulah kenapa live streaming ini penting. Untuk kita memperkenalkan kita punya paroki, sekaligus pewartaan untuk orang yang jauh dari jangkauan kehadiran secara langsung. Sehingga nanti penoris kumpulkan mereka, omong lagi apa yang perlu untuk reparasi, supaya ke depan mereka melayani lagi. Ya. Apa lagi tuh? Masih ada? Cukup.